Assalamualaikum. Bayangkan ada film horor baru yang bikin kamu ngerasa, loh, ini film atau seminar sejarah pasien bunuh diri. Selamat datang di Lembayung, di mana segala sesuatu dijelaskan lebih rinci daripada hidupmu sendiri. Film horor di mana setiap karakter butuh sesi curhat panjang sebelum akhirnya dibantai. Siapa bilang horor cuma tentang ketakutan? Di sini, yuk lihat orang lagi pamer kisah tragisnya yuk. Loh. Terima kasih kepada Mbak Imong yang gak cuma ngevlog dan ngedrama di layar YouTube, tapi juga bawa kita ke dunia klinik horor dengan twist-twistnya yang ulala. Yang sebenarnya nggak kita butuh juga sih, tapi ya sudah, kita tonton aja. By the way, selamat datang kembali di channel penuh gibahan jujur. Setelah si Zen ini merantau ke negara orang beberapa minggu, halah, nggak penting. Film Lembayung dibuka dengan tragedi di sebuah klinik yang lebih horor dari antrean puskesmas. Pasien bernama Tantri ditemukan gantung diri di salah satu ruangan rumah sakit. Seram? Oh, jelas. Tapi tenang, ini baru pemanasan sayang. Tantri sebelum meninggal sudah menunjukkan sikap yang aneh. Tapi untuk kilas balik Tantri yang ini, kita nggak disuguhin misteri yang membangun ketegangan. Melainkan gosip warga yang lebih berisik dari setan di film ini. Setelah kasus itu, klinik Lembayung pun langsung sepi. Orang-orang mulai ogah ke sana, kecuali dua mahasiswi keperawatan yang gak tahu apa-apa soal tragedi bunuh diri tersebut. Ada Pika. Ada Pika yang diperankan Taskia Namia dan juga Arum yang diperankan Yasamin Jasem. Mereka datang buat PKL tuh, dan disinilah semuanya berubah. Awalnya mereka disambut dengan baik oleh Dr. Teto yang diperankan Arya Saloka. Si dokter tampan yang ramah, tapi ya gitu, kalau di film horor, siapapun yang terlalu baik pasti ada aja masalahnya, ya kan? Nah, disinilah film mulai menelusuri misteri klinik tersebut dan kejadian-kejadian horor yang terjadi secara perlahan dan bikin siapapun yang ada di sana ngeri setengah mati. Plot twist-nya gimana? Tentu ada, tapi jangan kaget kalau kalian lebih banyak bingungnya daripada terkejutnya. Klinik ini punya sejarah gelap yang melibatkan kekuatan supranatural, dan hal itu mulai terungkap satu persatu. Mulai dari kejadian-kejadian aneh, teror mimpi buruk, sampai flashback yang gak ada habisnya. Semakin lama kalian menonton, semakin masa? Udah telat review gini, masa sih masih kalian pertanyakan lagi? Film ini penuh dengan niat baik, tapi kadang niat baik itu malah jadi bumerang sendiri, Wak. Pertama, durasi 2 jam lebih. Itu terasa jadi lebih panjang daripada antrian BPJS. Kebanyakan subplot yang kayaknya cuma ada buat bikin pusing doang. Ceritanya sebenarnya bisa dibuat lebih linier dan padat, tapi malah diselingi sama flashback yang berulang-ulang. Emang enak sih yang diulang-ulang? Alah. Mungkin niatnya mau jadikan film Lembayung ini beda dari film horor lainnya. Ya tentu, sungguh beda jadinya. Bukan begitu abang kita, Mbak Imong? Lembayung masih dipertahankan. Hanya demi ngebunuh satu orang, Anda dipaksa berkutat sama perjalanan panjang yang boro-boro lewat jalan pintas yang udah ada di depan mata, tapi malah milih balik badan dan cari jalan yang ribet. Bagian backstory tiap korban yang mati ini emang sungguh bikin dahi mengkerut, titit menciut. Entahlah. Ngikutin kronologi panjang lebar tentang kenapa mereka mati, padahal cukup bunuh aja, udah kelar. Banyak detail yang nggak diperlukan, tapi tetap dipaksakan. Jangan tanya kenapa Mbak Imong suka yang ribet begini. Ngeribetin diri ngeprank di kantor polisi aja dia sanggup, apalagi ngeribetin filmnya sendiri. Dan satu lagi yang agak kurang menurutku adalah ketidakkonsistenan bentuk si dedemitnya gitu loh. Atau mungkin pada saat si setan yang ngerasuki orang lain gitu loh. Dan yang paling kocak adalah, loh kok tiba-tiba mirip Avatar? Tapi mari kita akui, visualnya emang cakep beneran deh. Pengambilan gambar dan sinematografinya bikin klinik ini terasa jauh lebih horor daripada antrian rumah sakit umum. Serem. Debut Mbak Imong sebagai sutradara terbilang sukses, menangkap vibe mencekam meski narasinya masih cukup berantakan. Ada banyak shot yang keren dan jelas ini terinspirasi dari film horor besar lokal dan internasional. Dan ini bagus. Gak masalah kok, karena amati, tiru, plek, tiplek, atau sedikit modifikasi lumrah terjadi di industri film layar lebar, selagi eksekusinya nggak asal-asalan.
Gore-nya gimana? Cukup sadis. Ya masih kategori medium menurutku untuk aku yang suka sama gore walaupun pakai tutup mata. Ada beberapa CGI yang sudahlah, tapi masih bisa termaafkan lah. Akting Arya Saloka sebagai Dr. Teto juga jempolan. Dia bisa berubah dari dokter baik jadi psikopat dalam hitungan detik. Sudah seharusnya orang ini lebih banyak main film lagi sih. Chemistry antara Taskia Namia dan juga Yasamin Jasem solid. Sama-sama unggul dengan porsi yang dibagi rata. Jadi kita bisa sama-sama fokus dengan kepiawaian mereka di setiap adegan penting masing-masing. Ataupun ketika mereka berdua sedang satu frame. Kredit juga buat Asri Welas, Ence Bagus, Erik Estrada, Oka Antara, dan beberapa pemain lain yang tidak bisa kusebutkan. Termasuk juga Wulan Guritno yang masih jadi pertanyaan siapa sih sebenarnya dia di film ini dan apakah karakternya jadi kisi-kisi kalau film Lembayung akan ada sequelnya nanti. So, kita lihat aja. Dan kalau bicara soal pesan moral film Lembayung ini, 2 jempol. Mengangkat isu kekerasan seksual cukup eksplisit dan berani. Baim Wong sukses menyampaikannya lewat debut penyutradaranya kali ini. Intinya, beberapa yang bisa dipetik dari film ini adalah untuk ciwi-ciwi hati-hati kalau ada yang nawarin boncengan antar pulang ke rumah. Awas, nanti nyungsep. Kemudian hati-hati pakai celana pendek, kena towel, nangis. Kenapa harus nonton film Lembayung? Film ini cocok buat kalian yang suka tantangan. Kalau kau emang bisa bertahan dengan cerita yang berbelit-belit, plot twist yang terkadang bikin garuk kepala, tontonlah. Perlu visual dan gore yang oke, Lembayung bisa memuaskan kalian. Pemilihan jajaran pemain yang gak ece-ece. Film ini bisa dipertimbangkan, kecuali Bini Baim Wong yang sungguh saya bingung kenapa harus ada. Kemudian, kenapa tidak perlu nonton film Lembayung? Nah, ini nih, kalau kalian tipe penonton yang tidak sabaran, ya udahlah, siap-siap aja buat frustasi. Durasi yang panjang dengan subplot yang muter-muter bisa bikin kalian semua jadi lelah sendiri sebelum filmnya kelar. Flashback yang berlebihan dan dialog yang juga jadi poin negatif besar film Lembayung. Jadi, kalau Anda tidak tahan sama film yang lambat dan berbelit, skip aja. Film Lembayung adalah film yang ambisius, atau mungkin terlalu ambisius kali ya. Baim Wong menunjukkan potensi sebagai sutradara debutan, meski masih perlu banyak belajar di sisi penceritaan. Tapi untuk film pertamanya, ini bagus. Ini film yang bisa bikin kamu tegang, bingung, dan mungkin sedikit frustasi di saat yang bersamaan. Jadi kalau kalian berani buat menghadapi klinik horor dengan banyak twist, ya silahkan ditonton. Tapi kalau kau emang lebih suka horor yang langsung ke intinya tanpa perlu banyak basa-basi, mungkin uang kalian lebih baik simpan buat nonton film selanjutnya aja. Wes, tonton atau tidak, itu tergantung selera kalian sayang. Like video review ini kalau kalian suka, komen pendapat kalian mengenai film Lembayung. Siapa tahu kita sama pendapatnya atau justru berbeda. Subscribe channel Kawan Review biar nggak dikira cupu sama yang lain. Kalau gitu Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di video review berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like ya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.